Shalom, kaum perempuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, pagi ini kita akan belajar seorang wanita yang bernama Tabita. Bulan depan saya masih akan sambung lagi tentang Tabita ini. Kita akan belajar 3 hal pagi ini dari seorang wanita yang bernama Tabita. Saya baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, satu ayat saja, ayatnya yang ke-36. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kaum wanita atau kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, wanita ini atau Tabita atau Dorcas tidak banyak dibicarakan di dalam Alkitab sampai sekarang. Mungkin kita pernah mendengar nama-nama seperti Yayasan Tabita atau Yayasan Dorcas atau sekolah-sekolah Tabita atau sekolah-sekolah Dorcas. Sangat mungkin organisasi-organisasi Kristen itu terinspirasi oleh kisah wanita yang hanya dijelaskan di dalam 7 ayat Alkitab saja. Dan wanita itu adalah Tabita atau Dorcas. Tabita adalah nama dalam bahasa Ibrani, sedangkan Dorcas adalah nama dalam bahasa Yunani. Bukan hal yang mengherankan bagi orang Yahudi memiliki nama Ibrani sekaligus nama Yunani, khususnya bagi orang Yahudi yang tinggal di kota dengan campuran orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mungkin juga Dr. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, menerjemahkan nama itu untuk kepentingan para pembaca yang adalah orang non-Yahudi. Menariknya, kedua nama itu mempunyai arti yang sama, yaitu rusa betina. Nah, kita akan belajar 3 hal dulu pagi ini tentang Dorcas atau Tabita ini. Yang pertama, Alkitab mengatakan Dorcas atau Tabita ini adalah seorang murid, ya. Pada zaman para rasul, istilah murid tidak lagi ditujukan secara khusus untuk murid-murid Yesus yang jumlahnya 12 orang itu. Tetapi istilah murid saat itu adalah untuk menyebut setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan sudah menerima baptisan air. Demikian juga dengan Tabita yang adalah seorang murid. Kalau demikian, apa istimewanya Tabita? Ya, istilah seorang murid yang dikenakan untuk Tabita dalam bahasa Yunani adalah tismateria. Ya, seorang murid tertentu kalau diterjemahkan. Selain Tabita, ada 2 orang murid lagi yang disebut secara demikian, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-10 dan Timotius dalam Kisah Rasul 16 ayat yang pertama. Penyebutan seorang murid adalah untuk menegaskan tentang keberadaan orang yang dimaksud dengan pengalaman hidupnya yang istimewa. Mengenai Tabita, keistimewaannya terletak pada kisah kebangkitannya. Tentu saja peristiwa kebangkitan ini merupakan sebuah peristiwa yang menjadikan nama Tuhan dimuliakan, baik pada waktu itu, sekarang, dan yang akan datang. Berkaitan dengan statusnya sebagai seorang murid, Tabita juga mempunyai keistimewaan, yaitu murid yang mengamalkan imannya dalam perbuatan baik. Di samping itu, Tabita adalah murid yang terbuka, yaitu terbuka untuk menerima murid-murid lain di rumahnya.
Di rumah Tabita ada ruang atas di mana nanti dipakai untuk membaringkan dirinya ketika meninggal. Dalam budaya saat itu, ruang atas dibangun di sebuah sotoh rumah dan biasanya digunakan untuk kamar tamu. Ya, kita bisa melihat ketika Elia pergi ke Sarfat, dia menginap di rumah seorang janda dan menginap di kamar atas. Demikian juga dengan Nabi Elisa ketika pergi ke Sunem. Ya, dia menginap di rumah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginap di kamar atas. Pada zaman para rasul, ruang atau kamar atas itu biasa digunakan untuk pertemuan orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 13 berkata bahwa setelah murid-murid itu tiba di kota, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Di situ mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah Rasul 20 ayat 7-11 juga menjelaskan tentang keberadaan Paulus di Troas, di mana dia saat itu bersama dengan murid-murid berada di ruang atas dan mengadakan perjamuan kudus. Dengan memperhatikan kebiasaan ini dan juga karakter Tabita yang baik, maka bisa dimengerti bahwa ruang atas di rumah Tabita pun disediakan untuk menerima orang lain, terutama untuk berkumpulnya murid-murid. Nah, bisa jadi ini adalah sebuah jemaat rumah sebagaimana yang ada di rumah Priscilla dan Aquila. Kita juga seorang murid ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita akan menjadi murid yang mengamalkan iman kita dalam perbuatan baik dan terbuka untuk menerima persekutuan orang percaya. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan atau wanita yang dikasihi Tuhan, berstatus sebagai murid adalah hak yang kita terima saat kita percaya. Tetapi menjadi murid yang istimewa itu adalah pilihan. Beberapa ciri seorang murid Kristus. Yang pertama, murid Kristus adalah seorang yang berakar dalam firman. Yohanes 8:31 berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ciri yang lain, mendengar, menangkap dan menaati kehendak Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, ciri seorang murid yang lain dikatakan ada lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, tidak melemahkan. Lalu kata setiap pagi itu menunjuk hari yang baru. Setiap pagi kita mengizinkan Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Ciri yang lain, berbuah lebat. Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Satu ciri murid yang lain lagi ya, hidup di dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34-35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tidak ada tolok ukur yang lebih besar untuk kehidupan seorang yang disebut murid Kristus selain mempraktekkan sebuah gaya hidup saling mengasihi. Semua orang akan tahu kalau kita murid Kristus bukan melalui kekayaan, bukan melalui pangkat atau status sosial yang tinggi, melainkan
melalui hidup kita yang saling mengasihi. Dari perkataan Tuhan Yesus itu, saya tahu Tuhan ingin semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Supaya semua orang yang tahu itu memuliakan Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan berkata, kasih dalam keyakinan Kristen adalah satu-satunya kasih yang tidak mengenal persaingan, tidak mengenal cemburu. Rasul Paulus menjabarkan panjang dan lebar tentang kasih dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. Jadi yang pertama, Tabita adalah seorang murid Kristus. Yang kedua, Tabita adalah seorang yang baik hati, tidak seperti Isabel yang jahat. Ya. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang baik hati. Salah satunya adalah Tabita. Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, memang tidak mencatat Tabita itu seorang yang kaya atau tidak. Tetapi yang pasti dia mencatat bahwa Tabita itu seorang perempuan yang baik hati. Ada dua hal yang disebutkan dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 bagian B berkaitan dengan kebaikan hati Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Banyak orang bisa berkata baik, tapi tidak bisa berbuat baik. Tidak demikian dengan Tabita yang menunjukkan perbuatan baik di dalam hidupnya. Istilah banyak sekali dalam bahasa Yunani plerus. Secara harfiah berarti penuh. Jadi perempuan itu yaitu Tabita penuh dengan perbuatan baik. Ya, dijelaskan dalam Kisah Para Rasul bahwa ungkapan banyak sekali berbuat baik dapat juga diterjemahkan menjadi dia selalu berbuat baik atau dia terus-menerus berbuat baik. Artinya bahwa perbuatan baik itu sudah menjadi gaya hidup Tabita. Perbuatan baik menjadi dandanannya setiap saat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, Tabita menghabiskan hidupnya dalam kebaikan, jiwanya penuh kasih kepada sesama. Tabita sudah menunjukkan bahwa itulah seharusnya hidup sebagai orang beriman. Demikian juga halnya dengan iman, ya. Kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Ya. Yakobus 2 ayat 17, hal menarik lainnya adalah tidak ada catatan yang menjelaskan bahwa Tabita itu mengharapkan balasan atas perbuatan baiknya itu. Itu berarti Tabita melakukannya dengan tulus. Hal ini memungkinkan Tabita bisa berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang miskin. Perempuan itu banyak memberi sedekah. Kata memberi diterjemahkan dari kata epoiei, sebuah kata kerja yang berbentuk imperfect, ya, yang bisa dipahami sebagai sebuah kegiatan yang sudah berlangsung dan menjadi sebuah kebiasaan. Alkitab di Kisah Para Rasul menjelaskan memberi sedekah sama dengan menolong orang miskin. Maka tidak heran kalau Tabita itu menjahit baju dan pakaian lalu memberikannya kepada para janda. Selain anak yatim dan orang asing, janda adalah salah satu golongan masyarakat yang sangat diperhatikan Tuhan. Karena pada zaman itu bisa dikatakan bahwa hidup mereka bergantung pada kebaikan orang lain. Tabita tentu tahu akan hal ini, makanya dia memperhatikan para janda dengan memberi sedekah kepada mereka. Banyak kali kita hanya berkutat pada pembicaraan tentang kebaikan. Bahkan ada gereja yang harus merapatkan terlebih dahulu sebelum berbuat baik,
Padahal saat itu merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan bagi seseorang yang sangat membutuhkan. Mari kita belajar berbuat baik, tidak usah muluk-muluk ya. Mulai dari yang ada di sekitar kita dulu ya. Bukankah ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita? Sebab itu lakukanlah ya. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 10 dan ayat 10 dan 11 berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Perhatikan tulisan Musa dalam 5 kitab yang ada di awal Kejadian, Keluaran, ya, Imamat, kemudian Bilangan dan Ulangan, ya. Dikatakan engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Memberi dengan limpah, memberi dengan tidak berduka cita. Ya. Beberapa orang berpikir saya orang yang punya kasih, maka saya memberi. Tetapi kalau karena memberi, engkau kehilangan sukacita. Kalau karena memberi, engkau kehilangan damai sejahtera. Itu bukan buah roh. Ya. Lalu di ayat 11 dikatakan sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Negeri itu bicara tempat tinggal. Nah, kalau dikatakan orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, ya. Orang-orang miskin itu ada di negeri tidak untuk ditonton atau dilihat. Tapi orang miskin ditempatkan di sekitar kehidupan kita untuk ditolong, tidak untuk ditonton. Menolong tidak harus memang dengan memberi uang, tapi memberi nasihat, menghibur. Kalau kita memang ada, mengapa tidak memberikan bantuan uang kalau memang dibutuhkan, ya. Jadi orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu, dan itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar kepada saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tertindas itu orang yang susah, orang yang menderita. Miskin itu tidak selalu miskin uang, ya. Ada orang uangnya banyak, miskin kesehatan. Ada orang uangnya banyak, miskin damai sejahtera. Ada orang tidak kekurangan uang, tapi miskin sukacita. Nah, dikatakan haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar. Wanita yang dikasihi Tuhan, hukum dunia dan hukum kerajaan sorga itu bertolak belakang. Hukum dunia berkata genggam erat-erat supaya jangan ada yang terlepas. Tapi hukum kerajaan Allah berkata lepaskan, buka tangan. Ketika saya membuka tangan, ada sesuatu yang saya lepaskan dan ada sesuatu yang bisa saya terima. Kalau tangan saya tergenggam seperti ini tanda apa? Tanda nantang, ya, ngajak bertengkar. Tanda yang lain apa? Tidak bisa menerima sesuatu. Cara mau kasih saya permen, gimana caranya? Masa saya berkata taruh di sini ya, hati-hati loh jangan sampai jatuh, ya. Tapi kalau tangan saya terbuka, 3 gelas aqua dari bawah saya bisa pegang sekaligus, ya. Banyak permen saya bisa tangkap dan genggam, ya. Tapi kalau tangannya tergenggam seperti ini rapat-rapat, tidak ada sesuatu yang kita lepaskan dan tidak ada sesuatu yang kita peroleh. Itu sebabnya kaum perempuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari hidup Tabita atau Dorcas ini, apa aplikasinya untuk kita? Yang pertama, mari bawa diri kita menjadi murid Tuhan, bukan sekedar pengikut, ya, bukan sekedar hadir dalam ibadah baik onsite maupun online, ya.
Bukan. Menjadi murid, saya sudah kemukakan tadi cirinya, ya, berakar, ya, hidup di dalam kasih dan seterusnya. Yang kedua, tabur kebaikan selagi kesempatan masih ada. Kesempatan kita adalah hari ini, jangan tunggu besok, ya. Manusia itu tidak pernah tahu puas, tidak pernah berkata cukup untuk aku, belum pernah seperti itu, ya. Kebanyakan orang masih merasa kurang terus untuk diri sendiri. Nah, kapan kita menabur kalau bukan sekarang? Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Kesempatan hari ini, mari kita menabur kasih supaya kita juga bisa menuai hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga, ya, tadi saya berkata tidak selalu ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari seorang wanita yang bernama Tabita. Tolong kami bisa meneladani kehidupan Tabita yang membawa dirinya menjadi seorang murid yang suka berbuat baik dan membagikan apa yang ada, walau mungkin sederhana, tapi itu hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tuhan, tolong meteraikan firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi junjungan hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.